And the second method is voucher payable procedure. The document used in the voucher payable procedure is voucher or voucher checks. This form has three functions. First is a warrant to CASA section to make cash disbursement the amount stated in it. And the second is as notification to creditor regarding the purpose of payment as remittance advice, and the last is as the basis for recording debt and inventory or distribution. Jadi formula pada voucher payable procedure, dokumen yang digunakan itu yaitu bukti kas keluar atau kombinasi bukti kas keluar dan cek. Formulir ini mempunyai tiga fungsi, yaitu sebagai surat perintah kepada bagian kasa untuk melakukan pengeluaran kas sejumlah yang tercantum di dalamnya. Kedua, sebagai pemberitahuan kepada kreditur mengenai tujuan pembayaran. Yang ketiga, sebagai media untuk dasar pencatatan hutang dan persediaan atau distribusi lain. The next is the accounting record used in voucher payable procedure. There are two: first, voucher register and check register. Jadi catatan akuntansi yang digunakan dalam voucher payable procedure itu ada dua, yaitu register bukti kas keluar dan register cek. Next is debt recording procedure. Debt recording procedure with a voucher payable procedure can be divided into two. First is one-time voucher procedure. This procedure for each invoice from the supplier, a set of voucher consisting of 3 sheets is made. One-time voucher procedure is divided into two. A is one-time voucher procedure with cash basis, and B is one-time voucher procedure with accrual basis. And the second is build up voucher procedure. Jadi prosedur pencatatan hutang dengan voucher payable procedure itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu one time voucher procedure. Dalam prosedur ini, untuk setiap faktur dari pemasok dibuatkan satu set voucher yang terdiri dari 3 lembar. One time voucher procedure dibagi menjadi dua, yaitu one time voucher procedure with cash basis. Kedua itu one time voucher procedure with accrual basis. Dan yang terakhir to build up voucher procedure. Ya, ini yang one time voucher procedure with cash basis. In this procedure, invoice received by the accounting function from supplier are kept in a temporary file according to their due date. When the factor matures, the accounting function creates a voucher and then records it in the cash disbursement journal. In this debt recording procedure, there's no formal record of unpaid invoice. Jadi dalam prosedur one time voucher procedure with cash basis ini,
Faktur yang diterima oleh fungsi akuntansi dari pemasok disimpan dalam arsip sementara menurut tanggal jatuh temponya. Pada saat jatuh tempo faktur tersebut, fungsi akuntansi membuat bukti kas keluar dan kemudian mencatatnya dalam jurnal pengeluaran kas. Dalam prosedur pencatatan utang ini tidak diselenggarakan catatan formal mengenai faktur yang dibayar. Lalu yang ini, one time voucher procedure with accrual basis. In this procedure, when the invoice is received by the debt department of supplier, voucher is immediately made by the debt department, which is then based on this document recording the purchase transaction in the voucher register. When voucher is due, the document is sent to the CASA section as the basis for making a check to be paid to the supplier. The check is recorded in the cash disbursement journal. This procedure is often referred to as a full-fledged voucher system. Jadi dalam prosedur one-time voucher procedure with accrual basis ini, pada saat faktur diterima oleh bagian utang dari pemasok, langsung dibuatkan bukti kas keluar oleh bagian utang yang kemudian atas dasar dokumen ini dilakukan pencatatan transaksi pembelian dalam voucher register. Pada saat bukti kas keluar tersebut jatuh tempo, dokumen ini dikirimkan ke bagian kasa sebagai dasar untuk membuat cek untuk dibayarkan kepada pemasok. Pengeluaran cek ini dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Prosedur ini sering juga disebut dengan full-fledged voucher system. Selanjutnya yaitu build-up voucher procedure. In this procedure, set of voucher can be used to hold more than one invoice from a supplier. Invoice received by the accounting function from supplier are recorded in voucher. Then the voucher attached to the invoice is temporarily stored in alphabetical archives. If an invoice is received again from the same supplier, the accounting function of the voucher is taken from the archive to be filled with information from the newly received invoice. The voucher is returned to the unpaid voucher file at the end of the month or when the another payment is due. The invoice is taken from the archive, recorded by accounting function into a voucher register, and then submit to the financial function of make a check. This check is recorded by the financial function in the check register, and the voucher and its supporting document are returned to the accounting function to be stored in the paid voucher file. In this procedure, an unpaid voucher file is debt record that is maintained on the temp basis because the voucher is recorded in the voucher register when the voucher is paid. This means that the issuance of an account against debt is carried out
on the time basis in the following manner. First, a journal is made for a voucher that have not been paid at the time of making the financial statement, or two, closing all voucher by adding up the rupiah invoice list therein at the time of making the financial statement. Jadi dari prosedur ini, satu set voucher dapat digunakan untuk menampung lebih dari satu faktur dari pemasok. Faktur yang diterima oleh fungsi akuntansi dari pemasok dicatat dalam bukti kas keluar, kemudian bukti kas keluar dilampirkan, fakturnya disimpan sementara dalam arsip menurut abjad. Jika diterima lagi faktur dari pemasok yang sama oleh fungsi akuntansi, bukti kas keluar tersebut diambil dari arsip untuk diisi dengan informasi dari faktur yang baru diterima tersebut. Bukti kas keluar tersebut dikembalikan ke dalam arsip bukti kas keluar yang belum dibayar. Pada akhir bulan atau pada saat jatuh tempo pembayaran yang lain, bukti kas keluar tersebut diambil dari arsip, dicatat oleh fungsi akuntansi ke dalam register bukti kas keluar, dan kemudian diserahkan kepada fungsi keuangan untuk dibuatkan cek. Cek ini dicatat oleh fungsi keuangan dalam register cek dan bukti kas keluar beserta dokumen pendukungnya dikembalikan lagi ke fungsi akuntansi untuk disimpan dalam arsip bukti kas keluar yang telah dibayar. Dalam prosedur ini, arsip bukti kas keluar yang belum dibayar merupakan catatan hutang yang diselenggarakan atas dasar waktu karena bukti kas keluar dicatat dalam register bukti kas keluar pada saat bukti kas tersebut dibayar. Hal ini berarti penerbitan akun lawan utang dilakukan dengan dasar waktu dengan cara seperti berikut. 1. Dibuat jurnal untuk semua bukti kas keluar yang belum dibayar pada saat pembuatan laporan keuangan. Atau 2. Menutup semua bukti kas keluar dengan cara menjumlahkan rupiah faktur yang tercantum di dalamnya pada saat pembuatan laporan keuangan. Hello, I'm Gita and I'm going to explain about purchase distribution and purchase distribution methods. So, what is distribution? Distribution is a procedure of summarizing the details contained in the media and collecting the total summaries for reporting. If applied to purchases, this distribution is related to the summary of the bids arising from purchase transactions and payments for reporting and recording in journals. Almost all debits from purchase transaction are related to inventory and expense. Jadi, distribusi ini adalah prosedur peringkasan rincian yang tercantum dalam media dan pengumpulan total ringkasan tersebut untuk pembuatan laporan. Jika diterapkan dalam pembelian, distribusi ini terkait dengan peringkasan pendebitan yang timbul dari transaksi pembelian dan pembayarannya untuk penyusunan laporan dan pencatatan dalam jurnal. Hampir semua debit dari transaksi pembelian terkait dengan persediaan dan biaya. And then, in small companies, debits arising from purchase transactions originate primarily from the cash payment journals. Meanwhile, in large companies, debits arising from purchase transactions originate from the voucher register, purchase journal, or from the distribution of invoice received from suppliers. Jadi pada perusahaan kecil itu pendebitannya timbul dari transaksi pembelian, terutamanya bersumber dari jurnal pengeluaran kas. Sedangkan pada perusahaan besar, pendebitannya timbul dari transaksi pembelian, bersumber dari register bukti kas keluar, atau jurnal pembelian, atau distribusi faktur yang diterima dari pemasok. Meanwhile, in manufacturing companies, the commonly used classification for debits arising from purchase and payment transaction is as follows. The first one is
for raw materials, such as the type of raw materials, product that use raw materials, or the combination of both of them. And then the second one is for spare parts, such as the types of the spare parts. And then the third one is for expenses arising from the purchase of service, such as the types of the expense or the function or responsibility center, and then the combination of the types and function or responsibility center. Jadi, pada perusahaan manufaktur, klasifikasi yang umum digunakan untuk pendebitan yang timbul dari transaksi pembelian dan pembayarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu untuk bahan baku. Misalnya, jenis bahan baku atau produk yang menggunakan bahan baku atau kombinasi dari keduanya. Kemudian yang kedua adalah untuk suku cadang. Misalnya dari jenis suku cadangnya. Kemudian untuk beban yang berasal dari pembelian jasa. Misalnya jenis bebannya atau fungsi atau pusat pertanggungjawaban atau kombinasi dari keduanya. And so for the next one, I'm going to explain about purchase distribution methods. So the distribution of debits arising from a purchase transaction can be made using 5 methods. Jadi distribusi pendebitan yang timbul akibat transaksi pembelian dapat dilakukan dengan 5 metode. The first one is column journal method, atau bisa disebut dengan metode jurnal berkolom atau spreadsheet method. So the bid distribution from purchase transaction can be made by using a cash payment journal, purchase journal, or voucher register. Distribusi debit dari transaksi pembelian dapat dilakukan dengan menggunakan jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, ataupun register bukti kas keluar. Jika jurnal pengeluaran kas dipakai sebagai alat distribusi, dalam jurnal-jurnal tersebut harus disediakan kolom-kolom yang untuk menampung klasifikasi pokok yang diinginkan. For example, like this one, this is the example of cash payment journal. And then the procedure is like this. So invoices from supplier are recorded in the cash payment journal when they are paid. So basically the debit distribution is carried out on cash basis. Jadi faktur dari pemasok diarsipkan, kemudian pada saat faktur jatuh tempo dibayarkan, kemudian dicatat dalam jurnal pengeluaran kas berkolom, baru kemudian dicatat dalam buku besar dan diproses menjadi laporan keuangan. And then if the debiting involves costs, the distribution can be made on an accrual basis in the following manner. First, at the end of the month, when making the final sales statement, a cost recapitulation is made from the invoice or chief that has not been paid. And then on the basis of the recapitulation, a general journal is made with debit fees and account payable as credit. And then the journal is then reversed at the beginning of the following month. Jadi, jika pendebitan ini menyangkut biaya, distribusi dapat dilakukan dengan accrual basis dengan cara sebagai berikut. Pada akhir bulan, yaitu saat pembuatan laporan keuangan, dibuat rekapitulasi biaya dari arsip faktur yang belum dibayar. Atas dasar rekapitulasi tersebut, dibuat jurnal umum dengan debit biaya dan kredit utang dagang. Kemudian jurnal tersebut dibalik pada awal bulan berikutnya. Kemudian jika jurnal pembelian dipakai sebagai alat distribusi, the column of the purchase journal should be formed in the journal for the debit distribution of the purchase transaction. This is the example of purchase journal. The purchase distribution procedure using the purchase journal is like this. Invoices from suppliers are recorded in the purchase journal when they are approved for payment.
not pending due. Jadi faktur dari pemasok tuh dicatat dalam jurnal pembelian pada saat telah disetujui untuk dibayar, jadi tidak menunggu jatuh tempo. Dengan demikian, penggunaan jurnal pembelian ini mendistribusikan penerbitan dengan dasar waktu atau bisa disebut dengan accrual basis. Kemudian menggunakan voucher register. So, the cash out receipt register or voucher register can also be used as a purchase distribution tool. In the voucher register, columns are provided according to the classification of cost and inventory. Jadi, register bukti kas keluar ini juga dapat dipakai sebagai alat distribusi pembelian. Dalam register bukti kas keluar disediakan kolom-kolom sesuai dengan klasifikasi pokok, biaya, dan persediaan. This is the procedure. So at the end of each month, a recapitulation of each column is made and then posted to ledger account concerned. From this ledger account, the desired reports, and from this ledger account, the desired reports are then met. Jadi setiap akhir bulan itu dibuat rekapitulasi dari register bukti kas keluar, kemudian diposting ke dalam buku buku besar pembantu, kemudian dari buku besar pembantu tersebut dibuat laporan keuangan. Alright, so the second method is column account method. The procedure is like this. The source of information for posting to the column accounts is the cash out register. Jadi distribusi penerbitan dari transaksi pembelian ini dilakukan dengan menggunakan akun berkolom. Sumber informasi untuk posting ke dalam akun berkolomnya adalah register bukti kas keluar. So the third method is unit account method atau metode akun tunggal. This is the example of unit account. For example, there is salaries and wages, expense, and etc. And then the procedure is like this. Invoices that have been approved for payment are sorted according to the desired classification, for example, by department. From the accompanying invoice, a price tip is made. Then invoice is then posted to the account concerned. Rupiah posted to the account is added up and posted into the control account concerned in general ledger and matched with the release tip. And then reports are made based on the information collected into the account. Jadi penggunaan akun tunggal untuk mendistribusikan penerbitan yang timbul dari transaksi pembeliannya dilakukan dalam prosedur sebagai berikut. Faktur yang telah disetujui untuk dibayar diurutkan menurutkan klasifikasi yang dikehendaki, misalnya menurut departemen. Kemudian dari faktur yang disertai tersebut dibuat release tip. Faktur tersebut kemudian diposting ke dalam akun yang bersangkutan, misalnya menurut departemen. Kemudian rupiah yang diposting ke dalam akun dijumlah dan diposting ke dalam akun kontrol yang bersangkutan dalam buku besar dan dicocokkan dalam release tip. Kemudian laporan dibuat berdasarkan informasi yang terkumpul dalam akun. And then the fourth method is unit ticket method or metode tiket tunggal. So based on the proof of cash out, which is usually in the form of mixed media, a unit ticket is made for each classification element listed in it. This unit ticket is then recapitulated, and the result of the recapitulation are used as the basis for posting to the control account concerned in the general ledger. This unit ticket is then filed according to the account number in the classification. At the end of the month, a recap of this unit ticket received is made and the results are recorded in a summary strip. This summary strip serve as a report. Jadi berdasarkan bukti kas keluar,
yang biasanya berupa media campuran dibuat unit tiket untuk setiap unsur klasifikasi yang tercantum di dalamnya. Kemudian dari tiket tunggal ini direkap dan hasil rekapitulasinya dipakai sebagai dasar posting ke dalam akun kontrol yang berkaitan dengan buku besar. Tiket tunggal ini kemudian diarsipkan menurut nomor akun dalam klasifikasi. Kemudian pada akhir bulan, dari arsip tiket tunggal ini dibuat rekap dan hasilnya dicatat dalam summary strip. Summary strip inilah yang berfungsi sebagai laporan. And then the last method is computer distribution method atau metode distribusi dengan komputer. This method is done by coding the transaction that occur according to the desired classification. If the transaction has been coded correctly, the sorting process will be carried out by the computer through the program. Therefore, the focus of purchasing distribution activities lies in the coding framework for purchases and cash payments. Jadi metode ini itu dilakukan dengan memberi kode transaksi yang terjadi sesuai dengan klasifikasi yang diinginkan. Jika transaksi sudah diberikan kode dengan benar, proses pengurutan akan dilakukan oleh komputer melalui program. Oleh sebab itu, titik berat kegiatan distribusi pembelian terletak pada kerangka pemberian kode terhadap transaksi pembelian dan pengeluaran kas. Jadi kalau misalkan penerbitan akun beban yang terjadi akan diklasifikasikan menurut jenis pusat pertanggungjawaban yang dibagi menurut hierarki manajemen dan menurut jenis produk yang dihasilkan, maka kerangka pemberian kode akun beban dapat disusun sebagai berikut ini. And then each purchase invoice or cash out receipt will be assigned a debit code according to the coding framework. Jadi setiap faktur pembelian atau bukti kas keluar akan diberikan kode debit menurut kerangka pemberian kode tersebut. With this coding framework, all purchase and cash payment related to expense will be coded with this framework, so that the purchase transactions are saved in the form of magnetic tape results of round 1 can be used to update the master archive of expenses, and then with round 2, the master archive of expenses can be used to generate expense reports in the form of first, expense reports by type, generated by ordering the computer to sort the first 2 digits of the expense account code, and then expense report according to the responsibility center that generated by sorting by computer the 4 digits in the second position expense account code. And then there is expense report by product that is generated by sorting the expense master file according to the 2 numbers of the last position in the expense account code. Jadi dengan framework pemberian kode ini, semua transaksi pembelian dan pengeluaran kas yang menyangkut beban akan diberi kode dengan rangka tersebut. Sehingga arsip transaksi pembelian yang berupa pita magnetik hasil run 1 dapat digunakan untuk mengupdate arsip induk beban, dan selanjutnya dengan run 2, arsip induk beban dapat digunakan untuk menghasilkan laporan beban yang berupa laporan beban menurut jenisnya, laporan beban menurut laporan beban menurut pusat pertanggungjawaban, kemudian laporan beban menurut produk. Laporan beban menurut jenisnya ini dihasilkan dengan memerintahkan komputer melakukan pengurutan 2 angka pertama kode akun beban. Sementara laporan beban menurut pusat pertanggungjawaban dihasilkan dengan mengurutkan dengan komputer 4 angka pada posisi kedua kode akun beban. Sedangkan untuk laporan beban menurut produk dihasilkan dengan melakukan pengurutan arsip induk beban menurut 2 angka pada posisi terakhir dalam kode akun beban. Kemudian jika diinginkan, komputer dapat digunakan untuk melakukan pengurutan kombinasi antara jenis beban, pusat pertanggungjawaban, dan jenis produk.
And so that's all from us. We apologize if there are deficiencies and error in the delivery of this material. Thank you.